Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Nah, pada kali ini, Teacher akan mengajar tema 4, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang akan Anda capai pada hari ini adalah: pertama, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan menjelaskan penyebab dari terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti karya tari daerah sesuai dengan gambar yang diamati dengan tepat. Nah, materi pertama yang akan Anda pelajari adalah menjelaskan ciri-ciri pantun. Sekarang Ananda buka buku tema 4 halaman 57. Coba sekarang Ananda dengarkan pantun yang disampaikan Ibu Guru saat Udin, Beni, dan anak lainnya masuk ke dalam kelas. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, setelah mendengar pantun yang telah disampaikan oleh Ibu Guru, Udin, Beni, dan teman-temannya merasa senang sampai bertepuk tangan. Kemudian, Beni membalas pantun ibu tersebut. Berikut adalah pantun yang disampaikan Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, pantun yang disampaikan oleh Ibu Guru dan Beni mempunyai ciri-ciri pantun yang sama. Pada pembelajaran 1, Ananda telah mengetahui ciri-ciri sebuah pantun. Sekarang, tugas Ananda adalah tuliskan ciri-ciri sebuah pantun berdasarkan pantun yang telah dibacakan oleh Ibu Guru dan Beni saat masuk ke kelas tadi dalam bentuk diagram berikut ini. Nah, di subtema 1, kalian telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka simaklah bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. 1. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. 2. Pembuluh darah.
Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. 3. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan cari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah kalian mendengar bacaan tersebut, tentu kalian mengetahui bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, Ananda sudah mengidentifikasi penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Nah, ingat kembali tentang penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah melalui bacaan berikut ini. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat.
Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Dari bacaan tersebut, dapat kalian simpulkan bahwa secara umum ada dua faktor penyebab gangguan organ peredaran darah manusia, yaitu karena pertama, faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah dalam tubuh seseorang karena berasal dari orang tua, kakek, atau nenek. Contohnya adalah hemofilia dan thalassemia. Yang kedua, karena faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Contoh gangguan organ peredaran darah karena faktor non-keturunan ini yaitu anemia, hipotensi, hipertensi, kanker darah, dan jantung koroner. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, simaklah gambar berikut ini. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang penari sedang melakukan pementasan tarian. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan tubuh. Agar memberikan kesan yang indah dan maknanya tersampaikan kepada penikmat tari, penari menggunakan beberapa properti tari. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan tari dari pementasan tari. Penggunaan properti tari harus memperhatikan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Dari gambar yang telah dicetayakan tadi, sekarang tugas Ananda adalah kerjakan latihan yang terdapat pada buku tema 4 halaman 61 pada kegiatan Ayo Mengamati. Tuliskan di lembar double folio. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan saat ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah Teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.